Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that Alam terlalu indah untuk aku nikmati. Alam terlalu banyak menyuguhkan sesuatu yang menjadikan pikiran saya terlena terhadap kehidupan, sehingga aku melupakan hakikat kehidupanku yang sesungguhnya. Mungkin ini cara Tuhan, selalu menyuguhkan sesuatu yang indah dalam kehidupan, sehingga pikiran untuk melupakan hal-hal yang sifatnya mungkin akan menjadi sesuatu yang terkadang kita terjebak di dalamnya. Ya, kita butuh hati yang dewasa untuk memikirkan hal ini. Kita butuh pikiran yang bijak untuk menerima hal ini. Yang seringkali bahwa apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita tentu sangat-sangat jauh berbeda dengan apa yang kita jalani dalam kehidupan kita. Seperti halnya dalam kehidupan, aku mencoba untuk berjalan mengelana dari titik satu ke titik yang lain, mencari sebuah makna kehidupan. Saya nggak pernah tahu di titik mana saya akan berhenti dalam kehidupan saya, dan di nafas yang baik mana saya nggak pernah tahu. Kebaikan apa yang saya harus lakukan dalam kehidupan saya yang akan menjaminkan saya berada di tempat yang lebih baik dalam kehidupan nanti, saya nggak pernah tahu. Saya hanya mencoba untuk berjalan dengan sesuai dengan kebodohan saya, belajar dengan segala hal yang saya tidak pernah tahu, agar aku bisa memaknai sebuah kehidupan yang Tuhan mungkin akan tentukan. Saya nggak tahu. Saya selalu berpikir tidak tahu, karena memang saya nggak pernah tahu bahwa apa yang akan terjadi dalam kehidupan saya, nggak pernah tahu. Awalnya saya berencana untuk menjadi manusia yang lebih baik dalam kehidupan ini, menjadi hamba yang taat, menjadi orang-orang yang senantiasa berada dalam lingkaran orang-orang baik. Tetapi setelah menjalani kehidupan, saya bahkan terperangkap dalam dunia kehidupan saya. Sulit untuk dipahami dan sulit untuk dimengerti. Tetapi mungkin ini cara Tuhan yang lebih tahu tentang saya, yang lebih tahu tentang siapa diri saya. Tuhan menciptakan saya, tentu Dia memiliki niat baik dalam kehidupan saya. Cuman mungkin saya terlalu kerdil. Saya terlalu bodoh untuk memaknai setiap kecilnya takdir Tuhan dalam kehidupan saya. Sehingga seringkali terjadi pemberontakan, bahkan menjadikan diri saya untuk tidak meyakini terhadap hal-hal apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Jika andaikan kehidupan itu indahnya seperti ini, bagaimana kita menikmati alam ini? Maka kita akan berjalan sesuai dengan rel alur pemikiran kita sendiri.
Tetapi ternyata kehidupan tidak hanya indah dipikirkan, tetapi sulit untuk dijalani. Perjalanan kita banyak hal yang harus kita hadapi. Banyak hal yang menjadikan kita akan terjebak dengan situasi di mana kita akan sulit untuk memahami apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini dan apa yang akan kita lewati nanti. Saya seringkali berpikir dan bertanya kepada diri saya sendiri, mau berapa lama aku harus berjalan dalam kehidupan untuk mencari sebuah makna dalam kehidupan ini? Lelah. Aku sering lelah. Sering merasakan kelelahan dalam berpikir, bertindak, ataupun berbuat dalam kehidupan ini. Mungkin orang akan berpikir saya adalah orang bijak. Mungkin mereka akan berpikir bahwa saya adalah orang baik. Dan mungkin mereka akan berpikir bahwa saya adalah orang bahagia. Tetapi saya nggak tahu kebahagiaan yang bagaimana. Kebahagiaan yang bagaimana yang harus aku cari dalam kehidupan ini, saya nggak pernah tahu. Karena yang saya rasakan adalah kesedihan, kesendirian. Aku merasa bahwa asing dalam kehidupanku. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu kenapa. Kenapa aku jalani kehidupan yang tidak ada dalam benak saya? Yang tidak ada dalam benak saya, yang tidak ada dalam pikiran saya. Belajar baik. Belajar baik dalam kehidupan. Tapi aku selalu terjebak dalam kebaikan itu sendiri. Meninggalkan semuanya. Meninggalkan orang-orang yang saya cintai dalam kehidupan saya. Berjalan begitu panjang dengan langkah yang saya tak pernah lelah dalam kehidupan saya. Jika aku bahagia, tidak mungkin aku menangis. Jika aku bahagia, tidak mungkin aku menyesali dalam hidup. Aku jauh sangat saya nggak tahu kebahagiaan. Aku tidak tahu bagaimana cara aku bahagia. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu menjalani hidup. Ada kekuatan yang mungkin aku bisa pegang dalam hidup saya. Tapi kenapa Tuhan merubahkan semuanya? Kenapa Tuhan telah Kenapa? Aku meninggalkan semua apa yang akan menjadi harapan saya dalam kehidupan saya. Aku berharap ada sebuah hal yang
menjadikan saya selalu tenang. Kenapa aku selalu memilih sendiri? Kenapa sendirian selalu menjadi sesuatu yang indah bagi saya? Selalu menjadi pilihan dalam hidup saya. Karena kesendirian memberikan sebuah kesejukan dan ketenangan dalam hidup. Kesendirian aku coba mengenal Tuhan. Aku mengenal kasih sayang Tuhan dalam hidup saya. Saya yakin dan saya tahu Dia sangat sulit untuk memahami diri saya. Sangat-sangat sulit. Dan Dia tidak akan pernah untuk meyakini apa yang menjadi tujuan hidup saya. Aku terlalu bodoh. Saya kata, jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, maafkan. getting through Aku tahu kehidupan ini. Aku tahu hidupmu terlalu sulit wasn't missing a thing, no. untuk menerima. And I wish that I could, Bahkan aku pun juga terlalu sulit untuk menerima. 'cause I moved on. And now you're Tapi aku coba bijak, mencoba untuk belajar bijak. Karena aku terlalu kecil di mata Tuhan. I'd come and get you, Aku terlalu hina di mata Tuhan. forget you. Tapi Tuhan masih menitipkan hati dalam diri saya. I miss you on, Tuhan masih menitipkan pikiran dalam diri saya. wish that you, Agar aku bisa berpikir bahwa apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya adalah caranya untuk menjadikan saya menjadi manusia yang baik, sempurna. Itu mungkin mustahil akan terjadi dalam kehidupan saya. Dulu aku pernah berpikir untuk menjadi orang yang terbaik dalam hidup. Berjanji dalam diri saya untuk selalu menjadi terbaik dalam hidup ini. jet planes in the night sky with you, Tapi aku terjebak dalam kehidupan saya. getting high in the sunrise with you, getting through Aku terjebak dalam kebaikan-kebaikan saya sendiri. Aku terjebak. Saya nggak tahu. and I wish Aku terjebak dalam kebaikan-kebaikan saya sendiri. 'cause I moved on, and now you're gone. Oh, if only Mama saya selalu mengajarkan saya tentang satu hal. Menjaga hati. I'd come and get you, I can't forget. Menjaga hati agar tidak benci terhadap siapa. Memelihara hati agar tidak membenci siapapun dalam hidup. Dia selalu menitipkan sesuatu hal yang menjadikan saya harus kuat dalam kehidupan saya. Karena aku tahu. Dan dia juga selalu mengatakan, aku tidak akan pernah bisa berada di sisi. Tidak akan pernah bisa ada di sampingmu. Itu selalu ada untuk. Aku sudah punya kehidupan yang seharusnya aku bersyukur kepada Tuhan sebenarnya. Tapi mereka tidak akan pernah tahu apa yang menjadi beban dalam pikiran saya. Saya seperti kamus plastik, mencoba menghibur diri saya sendiri, menampakkan sesuatu yang orang tidak akan pernah tahu bahwa saya orang yang paling terpuruk dalam hidup ini.
Saya mencoba untuk menyembunyikan apa hal yang ada dalam diri saya sendiri. Kegalauan saya, kerisauan saya. Mereka tidak akan pernah tahu. Karena saya selalu belajar untuk bersahaja dengan siapapun. Bersikap dengan siapapun. Menjaga hati mereka. Meskipun aku tahu maafkan aku. Saya nggak tahu kesempurnaan bagaimana yang harus aku cari. Karena memang tidak akan pernah bisa sempurna dalam hidup. Tapi aku harus belajar untuk tunduk dengan hati saya, dengan pikiran saya. Jika nantinya perjalanan saya berakhir, di mana orang-orang yang aku cintai, orang-orang yang selalu aku pedulikan dalam hidup saya, mereka tidak ada di sisi saya. Itu bukan kesalahan mereka. Tapi itu keputusan Tuhan yang harus aku temui, yang harus aku jalani dalam kehidupan saya. Karena saya tahu apa yang saya butuhkan tidak mungkin akan menjadi sebuah kenyataan. Mungkin Tuhan akan penjarakan saya dengan caranya, bukan dengan cara saya sendiri. Dan saya harus belajar dari penjara itu sendiri. Saya harus belajar memaknai setiap menit di dalam penjara itu. Aku paham Tuhan memberikan warna-warni di dalam kehidupan saya. 40 tahun lebih aku menjalani kehidupan dengan berbagai macam warna-warni dalam kehidupan ini. Saya nggak pernah tahu kebaikan mana yang akan menjamin saya untuk berada di surga dan kesalahan mana yang menghukum saya di dalam neraka nanti. Saya nggak pernah tahu. Saya hanya mencoba untuk menjalani apa yang Tuhan takdirkan dalam hidup saya. Jauh dari mereka yang aku cintai, yang seharusnya aku berada di sisinya, bahkan mungkin dia memintaku ingin aku selalu ada dalam kehidupan. Tapi Tuhan selalu punya cara lain di dalam kehidupan untuk mendewasakanku. Sangat-sangat manusiawi. Sangat-sangat manusiawi jika aku berpikir bahwa aku membutuhkan mereka ada dalam hidup saya. Tetapi seringkali terjadi berbeda. Yang ada selalu berbeda dalam hidup. Selalu berbeda, saya nggak tahu mau sampai kapan berbeda dalam kehidupan. Apakah ini cara Tuhan untuk menguji hati saya? Sejauh mana kekuatan hati saya untuk menerima hal yang berbeda dalam kehidupan saya? Cara Tuhan untuk menerima? Atau cara Tuhan untuk mengajarkan saya bagaimana untuk berpikir agar tidak memberontak terhadap apa hal yang berbeda dalam kehidupan saya? Saya gak pernah baik dalam hidup. Saya bukan orang baik. Saya selalu salah dalam kehidupan.
Dulu sejak kecil aku selalu merenungi nasib. Sejak kecil aku selalu menyendiri dalam kesendirian. Sejak kecil aku selalu mencari tempat sepi untuk merenungi takdir dalam kehidupan saya. Aku merasa tidak pernah bahagia. Aku merasa tertindas dalam kehidupan saya. Aku merasakan bahwa aku tidak punya arti dan makna buat kehidupan. Kadang aku berpikir ingin kafir dalam hidup. Kadang aku ingin berpikir melawan takdir daripada Tuhan itu. Berjalan mencari kehidupan saya. Mencari setiap hal yang sesuai dengan apa yang ada dalam benak saya sendiri. Tuhan, aku dulu selalu bersujud kepada. Aku mencoba untuk selalu dekat. Mencoba untuk memaknai setiap menit dengan hal baik dalam hidup saya. Tapi itu mungkin belum baik di mata. Aku tahu sudah terlalu jauh aku melangkah. Terlalu panjang perjalanan hidup saya. Terlalu panjang. Ibu, maafkan aku. Maafkan jika aku tidak menjadi sesempurna seperti harapan. Maafkan aku jika aku selalu melukai hati. Maafkan aku. Aku bukan anak yang terbaik di mata. Karena hidupku terlalu pahit. Hidupku terlalu pahit dan jauh. Jauh. Saya nggak tahu. Kadang-kadang aku berpikir, harus dengan cara apa aku hidup, saya nggak tahu. Mencoba untuk selalu mencoba hati ini untuk selalu dekat, mendekatkan diri kepada, agar aku mendapatkan sebuah ketenangan dalam hidup. Tapi pikiranku selalu memberontak dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang saya lihat dalam kehidupan. Telingaku terlalu sakit untuk mendengarkan hal-hal yang tidak pernah aku inginkan dalam kehidupan.
Saya nggak tahu, mungkin caranya membahagiakan atau menyayangi saya. Dengan cara itu saya nggak tahu. Sudahlah. Setiap fase selalu kembali kepada fase itu sendiri. Mungkin aku terlalu egois, terlalu mementingkan diriku sendiri dalam kesendirian. Karena aku ingin selalu tenang. Aku ingin selalu berada dalam kedamaian dalam diriku. Aku ingin hatiku tidak mau terjebak dalam dosa lagi. Aku ingin pikiranku tidak mau terjebak dalam dosa. Aku ingin lisanku tidak mau terjebak dalam dosa. Kenapa aku selalu ingin pilih sendiri dan ingin sendiri? Dari dulu, sejak kecil aku selalu ingin sendiri karena ingin belajar menata hati saya. Menata hati saya untuk tidak melukai siapapun dalam hidup saya. Untuk tidak melukai orang-orang yang saya cintai ataupun orang-orang yang membenci saya. Saya mencoba untuk menjalani hidup ini dengan cara saya sendiri. Menyembunyikan segala kegundahan dan kegelisahan dalam diri saya. Mencoba untuk bahagia di hadapan orang-orang. Mencoba untuk kuat di hadapan orang-orang. Mencoba untuk bijak di hadapan orang-orang. Mencoba untuk menyelesaikan semua persoalan kehidupan orang lain. Tetapi aku menyimpan sejuta permasalahan kehidupan yang sulit aku jamah dengan diriku sendiri. Tuhan, terima kasih. Aku tahu bahwa Engkau mencintaiku. Aku sangat yakin bahwa Engkau sangat mencintaiku sehingga Engkau memilihkan hidup seperti ini. Memilihkan jalan kehidupan yang mungkin orang lain tidak akan pernah sanggup untuk menjalani kehidupan. Engkau telah menggariskan apa yang telah Kau gariskan dalam kehidupan saya. Tapi rangkulah hatiku yang buruk ini, ya Allah. Rangkulah hatiku yang kerdil ini. Rangkulah pikiranku yang kerdil ini. Rangkulah pikiranku yang picik ini, ya Tuhan. Tempatkanlah pada apa yang Engkau tempatkan sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kehendak-Mu adalah yang terbaik dalam kehidupan saya. Aku hanya buih yang tidak punya makna dalam kehidupan ini. Maka jadikan buih itu menjadi sesuatu yang lebih baik. Dan akan selalu menjadi rahasia di dalam kehidupan dan di dalam keputusan. Terima kasih Tuhan. Engkau terlalu baik padaku. Engkau terlalu banyak berbuat kepada aku. Memberikan kebaikan-kebaikan dan nikmat yang begitu besar dalam kehidupan saya. Terima kasih. Engkau masih mengizinkan aku bisa bernapas dalam kehidupan ini. Rangkulah hatiku yang buruk ini, ya Allah. Tundukkanlah hatiku kepada ketundukan yang hakiki. Agar aku bisa menjadi hamba. Seperti apa yang Kau kehendaki sesuai dengan takdir. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih. Engkau terlalu baik padaku, ya Allah. Terima kasih. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no.